Pemanggil Jenius Akademi Necromancer. Bab 14. Keesokan paginya, hari baru Simon di Kizen telah dimulai. Mereka memiliki 3 kelas yang dijadwalkan untuk hari ini. Profesor Eric Aura, yang bertanggung jawab di kelas pertama, Mekanika Jet Black, adalah seorang pria parubaya. Jenggot yang rapi, kerutan yang ditempatkan secara ideal, penampilan bermartabat yang cocok dengan setelan jas, dan sikap santai yang seiring bertambahnya usia. Semua orang menyukainya. Jet Black sangat penting bagi Necromancer. Pentingnya hal ini tidak dapat dilebih-lebihkan. Eric dengan terampil memimpin para siswa. Penjelasan yang mudah dipahami dan interpretasi yang menarik. Meskipun dia tidak memiliki teknik mencolok seperti Bahil of Curses, kelasnya sendiri rapi dan sederhana. Semua orang di kelas A asyik dengan ceramah Eric dalam waktu singkat. Bagaimana hitam legam menciptakan keajaiban yang dikenal sebagai ilmu hitam. Alirannya berwarna hitam legam, pemahaman tentang rune, dan prinsip kerja lingkaran sihir. Asal-muasal rune dapat ditemukan di Eternally Burning Torch di Quildel. Eric melakukan lebih dari sekedar menjelaskan teori. Masyarakat tidak pernah mempertanyakan mengapa obor tidak pernah padam. Mereka menganggap tindakan meragukan mukjizat dewa adalah penghujatan. Kadang-kadang, dia bahkan menggunakan sejarah untuk menjelaskan rune. Akhirnya mereka menyadari bahwa abu yang jatuh dari obor itu berbentuk semacam surat. Dan mereka terkejut dengan kenyataan bahwa hanya surat yang dapat menghasilkan keajaiban seperti obor yang menyala. Ini adalah asal-muasal rune. Eric menggambar rune kuno di papan tulis dan menjelaskan bagaimana para penyihir dan ahli nujum yang menelitinya telah meningkatkan rune tersebut. Kemudian, dia dengan lancar beralih ke pemecahan lingkaran sihir modern. Mengapa lingkaran sihir ini bisa berfungsi? Dan kenapa lingkaran sihir ini tidak berfungsi? Eric dengan hati-hati membongkar lingkaran sihir dan menjelaskannya. Sampai sekarang, Simon menggambar lingkaran sihir dengan alat pelurus tanpa banyak berpikir, tapi sekarang, dia entah bagaimana menyadari cara kerjanya. Saat Simon sedang mencatat dan mengikuti kelas, bel berbunyi, menandakan akhir kelas. Kita akan berakhir di sini untuk hari ini. Eric juga mengumumkan akhir kelas. Aku punya tugas untukmu sampai kelas berikutnya. Silakan ambil lingkaran sihir yang kamu pelajari sebagai contoh yang tidak berhasil. Tuliskan cara koreksi, rumus perhitungan, dan rumus yang diperbaiki hingga berhasil, dan serahkan ke kelas berikutnya. 3 orang yang akan aku hubungi akan maju ke depan dan mempresentasikannya secara langsung. Mungkin karena mekanik berwarna hitam legam merupakan kelas utama wajib, untungnya kali ini Simon tidak dipanggil paling depan. Simon berteriak kegirangan di kepalanya. Gah, kelas ini sangat sulit. Di antara siswa yang meninggalkan kelas dengan riuh, Rick merentangkan tangannya dengan ekspresi kelelahan di wajahnya. Rasanya seperti aku sedang belajar aritmatika dengan ayah aku saat itu. Tidak bisakah aku menghafal lingkaran sihir dan menggunakannya seperti biasa? Mengapa aku harus mengetahui semua detail prinsip penerapan? Tidak apa-apa bagiku. Dengan tangan bersilang, Simon menjawab. Aku tidak memahami setengahnya, namun aku menyukai cara dia menjelaskannya selangkah demi selangkah dari awal. Kamu menyukainya asalkan dari Kizen. Kamu bahkan menggaruk sabun di kamar mandi dengan kukumu karena itu menarik. Simon memukul dada Rick dengan sikunya. Dia melangkah mundur sambil berkata, Namun di tengah-tengah itu pun, ledakan tawa tidak berhenti. Hah, takut dengan gelembung yang keluar dari bak mandi Puff. Bolehkah aku masuk ke sini? Puff, aku pergi duluan. Simon menjawab dengan cemberut dan berjalan lebih dulu. Rick segera mengikutinya, mengatakan dia bercanda. Kelas A harus segera mempersiapkan kelas berikutnya tanpa istirahat. Setelah berjalan kaki selama 20 menit, mereka sampai di lokasi di mana kelas selanjutnya akan diadakan. Itu berada di pinggiran Kizen, sebuah lapangan kosong dan datar. Tidak ada orang di sini. Hah, di sana, saat siswa kelas A menunggu sambil mengobrol, awan debu tebal membubung dari dalam hutan. Aduh, tanah berguncang seolah-olah telah terjadi gempa bumi. Apa yang mendekat tidak lain adalah kawanan kuda Nil yang berjumlah puluhan. Para siswa melangkah mundur sambil berteriak kaget. Ahaha, halo, siswa baru. Kemudian terlihat seorang pria sedang menunggangi kuda Nil. Dia memiliki kulit gelap, bibir tebal, tubuh langsing, mengenakan lengan pendek dan celana pendek, dan bertelanjang kaki. Dia dengan terampil menghentikan kawanan kuda Nil di depan para siswa dan melompat.
Profesor Hong Feng telah memutuskan bahwa lokasi kelas hari ini adalah Mountain Roque. Sekarang, silakan naik kuda Nil itu. Profesor Hong Feng Tun Sokum Marerat, Profesor Sihir Tempur, adalah orang aneh yang terkenal di Kizen. Kizen menyediakan laboratorium dan rumahnya, tapi dia menghabiskan hari-harinya dengan mengembara dan berkemah di Pulau Roque. Karena kecenderungannya, sebagian besar kelas sihir tempurnya juga merupakan kelas luar ruangan. Apakah kamu menyuruh kami menaikinya sekarang? Seorang siswa laki-laki memasang ekspresi jijik di wajahnya melihat kuda Nil yang berdiri dengan lubang hidung melebar. Hei, Antek, bukankah kamu setidaknya harus menutupi binatang itu? Mendengar hal tersebut, pria tersebut menghampiri siswa tersebut sambil tersenyum. Dan, dia meraih wajah siswa itu dengan satu tangan dan mengangkatnya. Beberapa suara terkejut keluar. Menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Beraninya kamu. Kami adalah murid Kizen. Niat membunuh yang kental mengalir keluar dari tubuh pria yang tersenyum polos. Para mahasiswa yang datang untuk memprotes terhenti. Mengapa mahasiswa baru akhir-akhir ini begitu tidak sopan? Seharusnya dia menjadi asisten guru, bukan Antek. Benar. Siswa laki-laki yang memahami situasinya lalu buru-buru berteriak. Aku minta maaf, senior. Jika itu adalah asisten guru, kemungkinan besar dia adalah senior yang sebelumnya pernah bersekolah di Kizen. Selain itu, karena mereka adalah orang terdekat yang membantu profesor, mereka jelas bukan orang yang bisa dianggap remeh oleh mahasiswa baru. Ini bukan senior, tapi asisten guru. Maaf, asisten guru. Melihat keributan besar, Simon menggelengkan kepalanya. Kenapa mereka melakukan itu? Bagaimanapun juga, mereka adalah bangsawan. Rick mengangkat bahunya dan menindaklanjuti kata-kata Simon. Sejak mereka tumbuh di lingkungan terlindung, mereka masih memiliki kebiasaan memperlakukan orang lain seolah-olah mereka adalah pembantunya. Situasi seperti ini sering terjadi pada awal masa sekolah. Baiklah, kita sedikit terlambat. Semuanya, tolong naik kuda Nil itu. Hingga 3 orang dapat menunggangi satu kuda Nil. Para siswa menaiki kuda Nil dengan gerakan yang lebih tergesa-gesa. Simon melanjutkan sekaligus dengan gerakan yang terampil, disusul Rick yang terpeleset dan merengek beberapa kali sebelum akhirnya melanjutkan. Kelasnya bahkan belum dimulai, tapi ini sudah sulit. Di belakang Rick menyeka keringatnya dengan lengan bajunya. Simon melihat seorang siswi yang kebingungan melompat ke tempatnya. Semuanya ikut, kalau begitu kita akan mulai berangkat sekarang. Gadis itu memasang wajah mendesak ketika dia mendengar asistennya. Simon rela mengulurkan tangannya ke arahnya. Apakah kamu memerlukan bantuan? Terima kasih. Dia mendekati Simon seolah dia baru saja melihat makhluk baik hati dan meraih tangan Simon. Saat Simon menariknya dengan kekuatan yang cukup, tubuhnya ditarik seperti boneka kertas, langsung naik ke punggung kuda Nil. Baiklah, kita berangkat sekarang. Begitu siswi itu muncul, asistennya menendang pinggul kuda Nil itu. Kuda Nil yang memimpin mulai berlari dengan suara gemuruh, dan kuda Nil lainnya berlari serempak setelah kuda Nil yang memimpin. Dia menghela nafas lega karena dia hampir tertinggal dan menoleh ke Simon. Terima kasih telah membantu. Dia hendak mengatakan sesuatu, tetapi peningkatan kecepatan lari kuda Nil yang tiba-tiba mengganggu pembicaraan. Siswa lain juga menempel di punggung kuda Nil karena ketakutan. Rasa getaran yang muncul di sekujur tubuh membuat berkendara menjadi tidak nyaman. Salah satu siswa berteriak, asisten guru, sepertinya aku akan jatuh. Apa yang harus aku pertahankan? Apapun, itu terlalu cepat. Kegigihan, atasi dengan kegigihan. Ini juga bagian dari pelatihan. Kata asisten guru sambil menyeimbangkan hanya dengan 2 kaki sambil mengangkat tangan kanannya. Tentu saja, jika kamu terjatuh sekarang dan diinjak oleh kawanan kuda Nil, kamu akan mati, bukan? Maksudku, 1 atau 2 kecelakaan terjadi setiap tahunnya, tahu? Apa? Para siswa tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Tunggu. Siswa yang bahkan tidak bisa menunggangi kuda Nil dengan benar tidak dibutuhkan di Kizen. Mama, hei, hentikan ini sekarang juga. Hahaha. Itu benar-benar kelas luar ruangan yang gila. Mereka akhirnya sampai di lokasi di mana kelas akan diadakan. Mereka melewati pepohonan yang tumbuh lebat, menuju suatu tempat di mana terdapat lapangan terbuka di tengah gunung.
Matahari melayang di tengah hutan seolah menyambut semua orang, kicauan burung serta suara serangga terdengar serasi bagaikan orkestra. Itu adalah tempat yang sangat indah. Hah, sial. Huaf. Tentu saja, itu hanya jika masyarakat siap mengapresiasi pemandangan tersebut. Semua siswa tergeletak di lapangan dengan wajah kelelahan. Kuda Nil kembali turun gunung dan para asisten membagikan botol air kepada siswa yang tergeletak di sekitar. Apa ini? Rasanya sangat aneh ketika Simon meminumnya. Minuman dengan sisa rasa yang manis namun sedikit pedas. Namun begitu dia meminumnya, rasa hausnya terpuaskan dan rasa lelahnya pun hilang. Ekspresi siswa lain menjadi semakin nyaman sedikit demi sedikit. Tutup. Kali ini, sekawanan burung berwarna putih terbang masuk dan mulai melewati kepala para siswa. Semua orang berkedip dan menatap mereka. Selamat datang di kelasku, semuanya. Simon menoleh. Di balik kawanan burung yang terbang tinggi, seorang wanita jangkung berjalan ke arah mereka dengan tangan terentang. Kulit sawo matang yang sehat dan tubuh kuat dengan otot terbuka. Rambutnya memiliki gaya yang tidak biasa, beberapa lapis diikat dengan semacam tali. Para siswa bangkit. Jadi orang itu adalah Hong Feng Tun Sokum Marerat. Dia adalah seorang legenda di dunia necromancy yang meraih kemenangan dramatis dengan mematahkan 100 leher dalam 5 hari bertarung sendirian melawan monster undead super besar, Kundar Hydra, yang menghancurkan 4 wilayah. Setelah pertempuran itu, Hong Feng dibina oleh Kizen dan diajarkan sihir tempur hingga hari ini. Dia memang aneh, tapi keahliannya tidak perlu dipertanyakan lagi. Jadi keeksentrikannya diabaikan oleh sekolah. Tutup, burung hutan terbang dan duduk di atas jarinya yang terulur. Kalau begitu, semuanya, tolong berdiri. Dia menggunakan pengucapan yang tidak jelas yang sepertinya sedikit keluar dari bahasa resmi. Tolong kumpulkan dalam 4 kolom. Ketika para siswa melamun karena tidak dapat memahaminya, asisten Hong Feng mendekati mereka dan berbicara seolah mereka sudah terbiasa dengan situasi ini. Tolong kumpulkan dalam 4 kolom. Dengan cepat. Para siswa berbaris dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Hong Feng berada di depan, dan asisten guru berada di kiri dan kanan barisan siswa. Kalau begitu, kita berangkat sekarang. Maksudku, kapan kita akan memulai kelasnya? Begitu Simon memikirkan hal itu, Hong Feng mulai berlari ke depan. Sesi lari tak terduga dimulai ketika para siswa di depan juga berlari mengejarnya dengan tergesa-gesa. Pikiran yang sehat terdapat di dalam tubuh yang sehat. Dasar-dasar sihir tempur membutuhkan kekuatan fisik yang kuat. Nada suaranya tidak jelas seperti dia baru saja belajar bahasa kontinental, tapi apa yang ingin dia katakan cukup jelas. Saat dia meningkatkan kecepatannya, siswa terkemuka juga berjuang untuk meningkatkan kecepatan mereka. Dan Simon, yang berlari di baris ketiga, memandang tubuhnya dengan kagum. Itu luar biasa. Aku belum pernah melihat orang berlari seperti itu. Sudut kaki, pergerakan otot, dan goyangan bahu serta tubuh bagian atas saat berlari. Itu seperti lukisan yang sempurna dan membuat merinding. Dia berlari dengan tangan dan kaki yang sama, tapi kenapa dia merasa seperti alien dari dimensi lain? Begitu ideal hingga terasa ada perbedaan. Saat semua orang berlari dengan panik, Hong Feng memulai ceramahnya sambil sedikit memperlambat kecepatan larinya. Dasar-dasar, pola pikir, dan pentingnya sihir tempur. Singkatnya, sihir tempur adalah kelas untuk mempelajari teknik bertarung dengan membungkus tubuhmu dengan warna hitam legam untuk memperkuatnya secara ekstrim dan kemudian menggunakannya untuk bertarung. Jika kamu mencapai tingkat sihir tempur tertentu, kamu bisa mengenakan jubah hitam yang berwarna hitam legam seperti sutra keluar dari tubuh kamu untuk membentuk pakaian. Itu seperti simbol pertarungan antar ahli nujum. Itu adalah impian banyak siswa laki-laki untuk menggunakan keterampilan ini, dan ada banyak kasus di mana mereka memilih mengambil jurusan sihir tempur demi jubah hitam. Ada banyak pohon. Hati-hati. Perjalanan dilanjutkan melewati semak belukar dan hutan lebat. Saat 4 garis itu runtuh, semua orang mulai mengikuti Hong Feng dengan caranya masing-masing, menghindari pepohonan. Sementara sebagian besar dari mereka bergegas melewati semak-semak, beberapa siswa bahkan memanjat dan melompat melalui dahan pohon. Mereka semua adalah calon-calon sihir tempur. Mereka memamerkan keahlian mereka seolah menunggu. Salah satu asisten melompat ke pohon dan mengacungkan jempol.
Wajah para calon menjadi cerah. Wah, aku iri pada orang-orang yang bertempur itu. Gerutu Rick saat wajahnya dihantam dahan pohon. Simon mengamati mereka dengan cermat. Dia bisa merasakan dirinya tertarik pada sihir hitam yang berspesialisasi dalam pertarungan yang menggunakan tubuh. Hai Simon, kamu baik-baik saja? Tanya Rick, wajahnya memerah. Simon berkedip dan menjawab, aku baik-baik saja. Kekuatan fisik macam apa yang kamu? Bukankah semua orang sering berlari? Simonlah yang berlari melintasi pegunungan terjal di selatan Les Hills seolah-olah itu adalah jalan setapak di lingkungan sekitar. Sementara butiran keringat muncul di dahi asisten, ekspresi Simon tetap senyaman biasanya. Kelas ini juga menyenangkan. Sementara Simon menikmati elemennya, Hong Feng memperhatikannya, matanya bersinar.